Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu jamaah salat isya, tarawih dan witir Masjid Tangkuban Parahu yang insyaallah kita selalu saja dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kesekian kalinya di malam hari ini, ungkapan puji dan rasa syukur kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Berharap kita melaksanakan ibadah puasa dengan mengisi agenda bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadahnya, kiranya akan mampu menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, kemudian Allah ridha dan menambah lagi nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan dengan salam pun pada saat kita membacanya kepada baginda Nabi, berharap Allah menyampaikan secara sempurna kepada beliau dan menjadikan bukti bahwa kita mencintainya dan alat yang kita gunakan untuk meraih syafaat yang pernah dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu tampil memperkenalkan dirinya. Ada yang menyatakan hudal lil muttaqin, di sisi lain Al-Qur'an pun menyebutkan hudal linnas. Kalau sudah bicara hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, isinya hanya berbagai macam perintah dan larangan Allah yang wajib dilaksanakan oleh orang yang mau beriman. Kalau mereka tidak beriman, nggak perlu. Sebagaimana kalau Allah memanggil manusia atau orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hanya orang yang beriman yang mau melaksanakan ini. Kalau orang itu tidak beriman, nggak perlu. Nah, kali lain Allah menyatakan hudal linnas. Kalau sudah Allah menyatakan hudal linnas, maka apa yang disampaikan oleh Allah ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dia merekam semua apa yang dijalani dan dialami oleh manusia untuk diinformasikan bagaimana pandangan agama berkaitan dengan persoalan itu. Malam hari ini saya ingin menyampaikan pesan Al-Quran yang masuk dalam kategori hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia tanpa terkecuali, wabil khusus tentunya kepada orang yang beriman. Apa salah satu yang didiskusikan oleh Allah dalam Al-Quran atau disampaikan pesannya kepada manusia? Persoalan kematian yang pasti dialami oleh semua manusia. Kalau yang namanya mati, tidak hanya orang yang beriman yang mati, yang kafir pun mati. Lantas bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang mati dalam perspektif agama Islam ini? Bapak ibu yang saya hormati, kalau sudah Al-Quran bicara tentang mati, uniknya sekaligus mukjizatnya, dia ini konstan, nggak pernah berubah. Siapa yang dijadikan sebagai subjek dan siapa yang dijadikan sebagai objek, selalu itu lagi, nggak pernah berubah. Tapi kalau bukan mati, siapa subjek dan siapa objek bisa jadi berubah. Katakan Al-Quran menjelaskan tentang Allah itu. Allah kalau dijelaskan oleh Al-Quran, maka bisa jadi kedudukannya bisa jadi subjek. Di lain kali Allah pun bisa jadi objek. Kalau sudah Allah memberikan rizki, maka Allah bilang kepada manusia, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada manusia atau kepada kalian semua, mereka menafkahkannya. Kami memberikan rizki. Kalau sudah Allah bilang kami memberikan rizki, berarti Allah menjadi subjek.
Kalau ada perintah sembahlah Allah itu, wa'bud rabbaka wa'budullaha, maka Allah saat itu berubah menjadi objek. Sembahlah oleh kalian Allah itu, Allah jadi objek. Allah berubah satu masa jadi subjek, bisa jadi di lain kali jadi objek. Tapi kalau sudah bicara tentang mati, nggak berubah sama sekali. Siapa subjek dan siapa objek selalu itu. Maka subjek dalam kematian itu selalu mati jadi subjeknya. Orang yang mengalami mati itu selalu saja jadi objeknya. Begitu Quran konstan, nggak pernah berubah. Selalu manusia jadi objek kematian, kematian selalu jadi subjek yang datang kepada manusia. Dalam surat Al-Hijr Allah setidaknya berfirman begini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu, kalimatnya. Wa'bud, sembahlah rabbaka Tuhanmu, hatta, sehingga ya'tiyaka, datang kepadamu, al yaqinu. Yakin itu ketika dibuka tafsirnya, apa pandangan ulama tentang yakin itu? Mati semua. Al yaqinu ay al mautu, kata para ulama. Sembahlah Allah sampai dengan kematian itu datang kepada kalian semua. Datang matinya. Itu satu tuh. Kayaknya kurang marem kalau cuma satu. Lagi nih. Kalau dalam surat Al-Jumu'ah ada lagi nih. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian selalu lari daripadanya, dia akan datang mendatangimu. Mati datang. Wah, masih banyak ayat-ayat bertebaran, mati datang, mati datang, mati datang, mati datang. Belum pernah ada satu ayat yang bilang akhirnya manusia mendatangi kematiannya. Nggak ada. Idza jaa ajaluha, kalau ajalnya sudah datang kepada dia, ajalnya datang kepada dia. Nggak ada manusia yang mendatangi ajal. Menarik hal ini di kalangan ulama, lantas mereka mencoba menjawab kenapa susunannya selalu mati datang, mati datang, mati datang, mati datang, mati datang. Belum pernah ada manusia datang kepada kematiannya. Maka jawaban yang saya paling suka, bukan berarti paling benar, paling saya suka. Ulama bilang kenapa redaksi mati itu datang, bukan manusia mendatangi kematian. Karena pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang menginginkan kematian pada dasarnya tuh. Ada nggak yang di sini yang jam 9 ntar malam pengen mati? Kira-kira ada nggak? Kalau ada malaikat Israel bawa-bawa daftar calon orang mati, kira-kira ada daftar nggak? Nggak ada. Kalau gitu mana ada orang yang mau mengalami kematian? Bahkan kemarin tuh waktu COVID datang 2 tahun yang lalu, kita diem di rumah pakai masker. Maskernya ditotolin pakai minyak angin. Gitu. Terus nggak berani keluar, makan nggak makan, cuci tangan lagi, cuci tangan lagi, cuci tangan lagi. Kira-kira ngapain kita melakukan itu? Bukankah kita menghindar dari mati sebenarnya sih? Orang lari. Dan wajar kalau orang lari. Al-Quran bilang kul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakanlah kematian yang kamu lari. Wajar kita lari dari kematian. Bahkan seharusnya lari dari mati, jangan deketin mati. Terlalu sombong kalau ada orang bilang, saya mah siap mati pak, kapan aja kalau Allah manggil saya siap mati. Terlalu sombong. Ketika ditanya begitu dia bilang saya siap mati pak, Bapak masih minum obat rutin nggak? Oh masih, tiap hari minum pengencer darah, tiap hari dia bilang. Kalau malam mau tidur minum atorvastatin 20 supaya kolesterol nggak naik. Tapi bilangnya saya mau siap mati pak, siap mati pak, obat diminumin melulu. Kalau memang siap mati nggak usah minum obat, kelar hidup. Kalau gitu manusia lari, kita nih lari dari kematian. Nggak ada orang yang pengen mati, itu nggak ada. Kenapa kita lari dari kematian? Karena kita merasa takut dengan kematian, karena kita belum tahu tentang kematian itu. Sehingga akhirnya agama menampilkan, ajaran agama Islam ini menampilkan supaya kita nggak terus-terusan lari dan menerima kalau kematian itu datang. Maka sadar atau tidak agama ngajarin kita mati sebenarnya sih. Mati yang kita lari daripada kematian itu tiap hari kita lakonin. Tiap hari kita ngelakuin mati. Kapan kita ngelakonin mati? Tidur. Ntar malam nih pulang tarawih nih,
Begitu pulang sampai di rumah, ngabisin pacar Cina yang belum kelar tadi tuh, selesai duduk sebentar, maka mulailah mata itu ngantuk. Begitu mata itu ngantuk, mulai kita masuk ke kamar, mulai tidur. Sebelum kita memejamkan mata secara sempurna, bukankah kita baca doa? Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu ya Allah aku mati. Kalau gitu ntar malam kita mati bareng nih. Ada yang jam 10 lewat seperempat mati, ada yang jam 11 mati, ada yang 11:20 menit mati. Pokoknya kalau mau lihat kapan dia matinya, lihat handphonenya, dicek jam berapa terakhir. Nah itu jam matinya tuh biasanya tuh. Terakhir dilihat tuh dia matinya di situ tuh. Nah bukankah ntar malam kita mati nih? Besok pagi 2:30 kita bangun. Begitu bangun 2:30, jam 3 kita bangun, buka kelopak mata. Bukankah kita doa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian kami semalam, dan hanya kepada Engkaulah kami akan, hanya kepada Dialah kami akan kembali. Kita bangun dari mati enggak kalau bangun tidur? Bangun. Kalau gitu yang namanya mati tiap hari kita lakonin. Mati sama dengan tidur, tidur sama dengan mati. Tuh mati begitu. Kalau sudah rumusan agama kayak begitu, mati sama dengan tidur, tidur sama dengan mati, kira-kira nih tidur enak nggak? Enak? Ada nggak orang nggak enak tidur? Hah? Ada nggak? Ada orang nggak enak tidur. Kalau ada orang nggak enak tidur, nggak semua orang tidur enak namanya. Ada yang enak tidur, ada orang yang nggak enak tidur. Kalau ada orang enak tidur, biasanya dia dipengaruhi faktor internalnya, eksternalnya, dia enak tidur. Ada juga orang yang nggak enak tidur, biasanya dipengaruhi internalnya ada, eksternalnya ada, orang nggak bisa tidur tuh. Kalau kerjaan kita kelar, tanggung jawab kita beres, badan kita capek, tidur enak nggak tuh? Enak. Tanggung jawab kelar, kerjaan beres, badan capek, sehat, tidur nikmat. Kita punya untung, nikmat tidur itu. Saya dibesarkan di kalangan keluarga pedagang. Saya kalau ngomong, saya pedagang, keluarga saya ini. Pedagang daging di pasar Johar Baru tuh bapak saya tuh. Keluarganya sama, ada yang dagang daging, ada yang dagang ikan. Yang jadi ustadz cuma saya doang sendiri, makanya susah ngasih kerjaan nih. Sebab kalau ada ustadz, ada nggak ceramah di sini? Nggak ada yang ngurusin, susah. Kalau kerjaan saya bisa ambil. Tapi begini susah, cuman saya doang yang baru nih. Nah akhirnya ketika saya kerja tuh, atau bapak saya kerja pagi, saya tahu dunia dagang kayak apa tuh di situ tuh. Dari mulai tahun 70 bapak saya dagang sampai 2007, saya tahu dunia dagang itu. Kalau pagi-pagi nih tukang sayur berangkat dari rumah ke pasar induk tuh, jam 1, jam 2 tuh tukang sayur tuh. Bawa modal duit 2 juta dari rumah berangkat ke pasar induk. Terus dia beliin sayuran tuh seharga 2 juta, udah selesai dibawain diangkut ke mobil orange, mobil pasar induk tuh. Jalan sampai pasar menjelang subuh. Begitu menjelang subuh udah mulai gelar, dikasihin air tuh belanjaan. Mulai jam 6 datang pelanggannya, beliin 1, 2, 3. Akhirnya jam 11 siang habis semua dagangan itu. Begitu jam 11 siang habis dagangan, dia buka laci. Dia hitung, tadi bawa duit 2 juta. Dapat berapa nih kira-kira? Dia hitung. Dapat 2.250.000. Untung nggak kira-kira? Untung. 2 juta dia pisahin nih, diikat pakai karet 2. Yang 250 diikat lagi pakai karet 1, kayak mirip beli gado-gado pedes sama gak pedes tuh biasanya. Nah 2 juta dia pegang nih, kenapa besok dia bisa dagang lagi, modal udah pulang, untung aman udah 250 ini nih. Maka ketika sudah jam 11, setengah 12 dagangan habis, duit udah kumpul semua, ada untung. Coba lihat ke pasar-pasar tradisional, banyak tukang sayur tidur. Saking capeknya dia, dagangannya habis, ada untung, dia tidur. Model tidurnya bukan persoalan, mau tidur sambil duduk dia tidur, mau cuman gelaran pakai kardus dia tidur. Di depan mesin kelapa nyala, tahu sendiri mesin kelapa kencengnya. Di belakang orang nyetel dangdut kenceng, tidur tuh. Kenapa dia bisa tidur? Modal dapat lagi, untung dikantongin udah. Itu yang 250, alhamdulillah buat makan, buat minum, sisanya buat cicil bayaran expander. Mau tukang sayur keren. Nah bukankah dia nikmat?
Bukankah kalau gitu tidur gayanya duduk miring celentang, pengap, bising, bau, kotor? Bukan persoalan. Kenapa? Untung dapat sudah. Besok dagang, hari ini dapat untung. Tidur nikmat pada saat itu. Tapi kalau besok nih kontrakan rumah habis, istrinya mulus-mulus 9 bulan udah mau ngelahirin, anaknya minta duit buat bayaran, cicilan motor jatuh tempo, leasing telepon lagi 13 panggilan nggak terjawab. Terus kemudian duitnya nggak ada. Kira-kira bisa tidur nggak orang model gini nih? Hah? Ini kalau tidur juga kan kelewatan, nggak punya pikiran gitu. Ya besok bayar kontrakan gimana? Duitnya nggak ada. Istri ngelahiran gimana? Duitnya nggak ada. Ini bayar motor ditagih gimana? Duitnya nggak ada. Anak minta duit sekolahan gimana? Duitnya nggak ada. Meskipun orang ini dikasih sebuah tempat kamar lengkap dengan AC, kemudian kasurnya pun empuk, tempatnya nyaman, tengkurap bingung, miring, salah orang model kayak begini. Kenapa? Besok gimana? Begitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi seseorang itu takut untuk tidur. Maka kalau gitu agama dengan simpelnya dan sederhananya mengajarkan kepada kita mati itu pasti. Bahkan sampai kiai-kiai selalu mengutip ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, pasti. Tinggal sekarang kita mempersiapkan mau mati gaya tukang sayur yang enak apa orang banyak cicilan nih. Gitu. Kalau seandainya kita pengen mendesain mati kita baik, beramallah, jadi seorang suami tanggung jawab kepada keluarga, jadi seorang individu manusia baik pada lingkungan, jadi anak bakti kepada orang tua, jadi hamba Allah taatnya luar biasa. Maka kalau suatu masa kematian itu datang bukan nantang, maka kematian itu adalah kesempurnaan hidup manusia, sempurna. Bahkan suatu masa saking mati itu butuh, manusia tetap butuh mati. Kita sekarang lari nih, suatu masa butuh mati. Beberapa tahun yang lalu saya nonton di sebuah TV swasta, ada orang diwawancarai di daerah Jawa umurnya 140 tahun. Sampai camatnya dipanggil, bener nggak nih orang 140 tahun? Kata camatnya bener, orang udah nggak ada di sini, tinggal dia doang. Anaknya nggak ada, istrinya nggak ada, sekarang tinggal dengan cicitnya aja, umurnya 140 tahun. Diwawancara. Sambil diwawancara ngerokok. Simbah ini. Begitu saya lihat dia diwawancara kemudian sambil ngerokok, saya bilang kalau gitu rokok nggak membunuhmu kalau gitu. Wong sampai 140 tahun ngerokok masih hidup aja gitu. Nah akhirnya ketika ditanya Simbah ini mau apa sekarang ini, jawabnya apa? Saya pengen mati. Saya nunggu malaikat subuh buat nyabut nyawa nggak datang. Subuh nggak datang, saya tungguin zuhur. Zuhur nggak datang, asar saya tungguin nggak datang juga. Dia tungguin malaikat itu. Kenapa? Karena merasa sudah bosan hidup, pengen mati dia. Bukankah kalau gitu mati itu sebuah kebutuhan akhirnya bagi manusia? Kalau gitu bukankah wajar kalau ulama bilang mati itu kesempurnaan hidup manusia, akhirnya kita butuh. Sehingga jangan nantang mati, wajib lari. Tapi kalau sudah kematian itu datang, kita nggak akan pernah sanggup menghindar. Jadikan kematian kita husnul khotimah, bagaikan pedagang yang punya keuntungan besar. Jangan sampai suul khotimah, bagaikan orang yang belum bayar cicilan dan tanggung jawabnya belum diselesaikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam keberkahan, diberikan rezeki yang baik. Kemudian kalaupun suatu masa kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah, alam barzah mirip dengan surga, amal baik ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.